emang gelap ya? Apa ya? Sumpah aku udah nyalain 2 lampu tapi masih gelap. Nggak tahu kenapa. Udah mau jam 11 guys. Aku mau kayak gini aja sepanjang live biar kalian abis mandi ya kelihatan seger ya kayak sebuah ya. Halo, selamat malam. Aku mau kayak gini aja biar bisa baca komen kalian, soalnya aku nggak pakai kacamata, soalnya nggak pakai softland, jadi nggak bisa kebaca. Jadi salting kalau kedekatan. Kok kayak gini gimana? Kok kayak gini gimana? Kedekatan nggak? No, nanti pingsan. No, jangan pingsan. Ngapain aja hari ini? Kak Ben, hai. Ngapain aja hari ini gitu ya kalau dibaca. Soalnya hurufnya caps lock semua. Hari ini nggak ngapa-ngapain. Aku tadi cuman pergi makan malam doang. Tapi makan malamnya jam berapa ya? Kayaknya lumayan pagi. Sekarang aku udah lumayan lapar lagi. Terus aku bingung makan apa. Sumpah aku dari kemarin, nggak di kemarin juga sih, cuman kayak akhir-akhir ini aku makan ayam terus. Bener-bener tiap hari makan ayam. Terakhir kali aku makan sapi kapan ya? Terakhir kali aku kayak makan daging merah gitu atau ikan tuh kayak udah lama banget. Sumpah aku tiap hari makannya ayam. Maaf ya ayam, mianeo ayam, I'm sorry, I can't live without you ayam. Aku pengen jadi vegan deh, cuman kayaknya akan susah. Sushi merupakan sumpah bener banget. Tadi siapa yang ingetin Masya. Tadi siapa? Durian always Jen. Oke, Durian always Jen. Terima kasih karena sudah mengingatkan sushi, karena aku udah lama banget gak makan sushi, terus aku kayak kangen banget makan sushi. Aku sekangen itu makan sushi. Aku udah kayak lama banget, nggak selama itu sih, cuman udah lama gak makan sushi. Aku juga pengen banget makan sushi. Tadi nggak makan sushi karena kalau makan keluarga, papaku kurang suka sushi, mama aku juga dia lumayan suka tapi nggak sesuka itu. Kalau misalnya makan keluarga pasti jarang memilih makan sushi karena sushi nggak kenyang. Kayak sushi itu adalah, kalau makan keluarga aku biasanya sushi adalah makan siang biasanya, atau nggak makan sore. Kalau makan malam kan maksudnya mau yang ini ya, kayak mau nasi gitu kan biasa orang tua. Makasih Karam, jadi pasti makan nasi. Rar gitu. Sushi lele sushi kan nasi. Sushi apa ya? Bagus nih anting ya. Asik. Itu bukan anting guys, ini aku ambil dari hidung sapi. Ini biasanya sini atau sini. Lin tadi kenapa upload foto cakep benar? Oke, besok foto upload jelek. Yang jelek. Karena tapi aku disclaimer, aku nggak bisa jelek loh. Sumpah abis ini setelah aku ngomong kayak gitu bakal banyak yang mengirimkan meme aku, dan selama yang aku di JKT kayak meme gitu pasti aku banyak dikirim di Twitter. Jadi aku ngomong, mulutmu adalah harimaumu. Itulah kata-kata hari ini. Mulutmu adalah harimaumu. Itu termasuk peribahasa gak guys? Lagi pada Dota. Sumpah mantap, keren. Karam ikut main Dota. Karam main game. Aku udah tahu.
Iya, peribahasa, lebih ke pepatah. Oh, pepatah. Apa yang patah? Kasihan dah. Maksudnya perlu diobatin nggak, itu kayak dikasih salep atau perban apa yang patah gitu? Mas Rama juga mid lane. Asik, mid lane gak tuh dia? Ya patah bukan cuma kayu, banyak yang patah. Hati juga bisa patah. Asik. Hati juga bisa patah, gigi juga bisa patah. Harapan juga bisa patah. Harapan juga bisa patah, tapi nggak boleh ya. Semangat juga bisa patah sebenarnya, kan katanya patah semangat gitu. Tapi bisa juga semangat patah kalau orang capek. Semuanya capek, semuanya di dunia ini capek. Kenapa kita nggak sehari 2 hari lah minimal, semuanya udah nggak boleh ada yang kerja, semuanya harus istirahat. Aku udah pernah ngomong ini juga di MC pas Ramune, pas SCPO. Aku mau bikin acara semuanya istirahat, semuanya nggak boleh ada yang kerja, nggak boleh ada yang kalau kerja dihukum. Tapi yang hukum juga nggak boleh ngukum, karena kan dia juga nggak kerja. Pokoknya nggak boleh ada yang kerja, nggak boleh ada yang ngapa-ngapain. 2 hari diem aja, mau di rumah kayak mau di mana diem aja, ngobrol doang kalau mau. Kalau nggak mood ngobrol nggak usah ngobrol, nggak usah ngapa-ngapain, udah pokoknya 2 hari diem istirahat. Nggak usah hiruk pikuk, nggak usah menghadapi kerasnya Jakarta, kerasnya dunia tuh nggak usah. Semuanya diem, semuanya tenangin diri, semuanya meditasi, semua orang. Terus sudah. Apa yang harus dikejar? Apa yang harus apa yang harus dikejar? Semua orang lari-lari, semua orang sibuk nyari ini itu, semua orang sibuk ngelakuin ini itu. Apa yang dikejar? Mau ngejar mau sampai mana? Mau ngejar itu tahu tujuannya, tapi mau ngejar sampai mana? Coba tanya. Ngobrol juga kerja. Iya benar, kalau misalkan ada yang kerjanya ngobrol sama orang, nah itu nggak boleh juga. Pokoknya semuanya mau 2 hari aja minimal, semua diem aja di rumah, tidur. Kemarin aku kejar kopi, aku tumpe-tumpe bisa sedikit kita ngopi, makanya ngopi. Tapi kalau yang kerjanya bikin kopi, gak boleh kerja. Pokoknya nggak boleh ada yang kerja, nggak boleh. Kalau keluar rumah kena denda, benar. Tapi yang biasanya yang kena denda nggak boleh kerja juga itu, gitu. Ngerti gak? Nggak ngerti ya udah, inti kayak gitu. Intinya aku mau semua orang buat istirahat, aku mau semua orang buat stop. Nggak kayak kamu sudah melakukan yang terbaik selama ini, udah istirahat sehari 2 hari nggak apa-apa gitu. Tukang isi bensin nggak kerja juga kan, nggak ada yang pakai kendaraan kan, nggak ada yang boleh keluar rumah, nggak ada yang boleh keluar dari tempat tinggal dia. Iya kayak di Bali nyepi. Tapi ini maunya minimal 2 hari. Dokter gimana? Gak boleh gimana ya kalau dokter ya, kalau ada yang sakit gimana? Itu sulit sih. Makasih Kaldo. Hashtag di rumah aja. Ada gak ya anak yang baru menetas lagi, aku mau ngomong baru lahir tahun 2025 atau enggak 2025 masih baru lah, masih kayak baru berjalan 2 bulan bahkan. Ada gak anak yang baru lahir 2024? Bayangin anak yang lahir baru umur
2024, berarti dia baru umur 1 tahun. Dia nggak ngerasain pandemi, dia nggak ngerasain covid. Crazy sih itu kayak bayangin dia nggak bisa ceritain ke anak cucunya, atau even kayak nggak usah anak cucu lah, kejauhan kayak ke teman-temannya, dia nggak bisa bernostalgia kayak dulu covid gini kayak dia nggak bisa ngerasain kayak dulu dikit-dikit harus swab test, harus PCR. Oke. Ketinggalan event covid, bener banget sumpah, ketinggalan 1 tahun event, sangat disayangkan ya. Makasih kan Nathan. Ini kayaknya obrolan yang ada di zaman penjajahan. Iya sumpah, kayak dia nggak tahu rasanya semua orang memakai satu app yang semua orang harus punya untuk buat tahu kalau kamu tuh udah divaksin atau belum gitu. Terus kayak dia nggak tahu rasanya kayak orang berbondong-bondong untuk nih udah vaksin gitu, udah vaksin 3 kali, udah valid gitu. Dia nggak tahu rasanya harus scan dulu baru masuk mall. Kalau misalkan di app itu nggak di scan, dia nggak bisa masuk mall karena dia belum vaksin. Dia nggak bisa merasakan itu, kayak terlalu aneh sumpah. Semuanya berjalan begitu cepat, tapi at the same time semuanya berjalan begitu lama. Kenapa kayak gitu? Nggak ngerasain kiamat 2012. Bener banget sumpah. Aku dulu kan ada film judul 2012 kan, itu dia ceritain kayak tentang kiamat gitu 2012. Terus wow, sekarang udah 2025 nih gitu kan. Terus maksudnya ceritanya kan tentang kiamat gitu. Terus aku nonton padahal bukan di bioskop loh. Aku nonton di di online gitu. Aku nggak bisa tidur sumpah, aku takut banget. Aku lebih nggak bisa tidur nonton yang kayak gitu dibanding nonton film horor, entah kenapa. Kayak kalau film horor aku masih bisa tidur aja, kecuali horornya yang serem banget ya. Cuma kalau misalkan kayak 2012 itu kan kayak bencana gitu kan, pokoknya sesuatu yang sebenarnya mengerikan dan yang sebenarnya bisa terjadi. Ya horor juga bisa terjadi sih, makasih Kak Dedi. Horor juga bisa terjadi sih, cuman ini kejadiannya kan berbeda ya, maksudnya ini alam gitu loh. Terus yang mengerikan yang kayak di luar kendali manusia, tapi horor juga di luar kendali manusia. Tapi gimana ya, maksudnya ngerti gak sih, beda gitu loh, vibesnya tuh beda gitu, feelnya tuh beda. Wah itu serem sih, aku lebih takut kayak gitu sumpah. Aku beneran gak bisa tidur sumpah ngebayangin 2012 gitu. Filmnya serem banget, kayak tiba-tiba tsunami, buar, gempa, buar, gunung meletus, buar, serem banget. Makasih Karam. Terus kayak tiba-tiba kita lagi jalan di mobil, terus kayak jalanannya kebagi 2, terus kayak semua orang, terus kayak harus naik pesawat, tapi kayak ada tsunami gitu. terlalu banyak hal yang terjadi, aku tidak bisa gitu ya sih guys. Cilin, aku anak kecil yang kemarin tuh shot di MNG. Hai Arfa, ya ampun, gemes banget. Datang lagi ya, nanti main-main ke teater. Makasih lo kemarin tuh shot. Gemes, nggak ngerasain GTA San Andreas. Sumpah bener banget, aku mau tahu lah. Gak ngerasain. Gak ngerasain. Aku juga anak kecil yang kemarin ketemu di teater Kaldo, males banget. Anak kecil. Kamu anak kecil ya. Aku 2013. Arfa, kita beda 12 tahun. Bentar, aku pusing. Aku pusing banget guys. 12 tahun. 2013, bahkan kamu melewati kiamat yang harusnya 2012. Oh
미쳤어요. Aku 11 tahun. Kalian tahu gak sih film Quiet Place? Quiet Place juga serem tuh. Quiet Place tuh pokoknya harus diem. Pokoknya dia tuh kayak, aku nggak ngerti juga ya, CMIW, correct me if I'm wrong ya. Udah tahu ya waktu dulu tuh sumpah. Pokoknya aku tahu singkatan CMIW tuh gara-gara MC Theater. Kalau aku nggak bakal tahu. Correct me if I'm wrong. Sumpah aku pikir semangat karena CMIW aku baca cemiu. Padahal kalau pikir-pikir bukan cemiu dibaca, tapi aku dulu baca cemiu, terus aku pikir semangat gitu, kayak bahasa bayi dari semangat gitu. Atau bukan, correct me if I'm wrong, sorry gitu kan. Namanya biasalah, aku suka ketinggalan tren gitu guys, kayak terus aku back to topic, Quiet Place. Pokoknya dulu aku nonton yang pertama doang, yang kedua aku gak nonton. Tapi ceritanya tentang kayak dunia dikuasai oleh monster-monster yang dia tuh talenta apa ya, bakat pertama dia, maksudnya skill pertama dia tuh adalah dia tuh bisa ngedenger apapun gitu. Maksudnya kayak even sekecil apapun dia tuh kayak bisa ngedengerin gitu loh. Sebenarnya kalau sekecil apapun dia juga nggak terlalu bisa ngedengerin sih ya. Maksudnya kayak intinya dia tuh skill utamanya tuh suara gitu. Alien yang sangat sensitif dengan suara, bener. Jadi kalau misalkan bersuara, dia bisa datengin terus kayak dia gitu, dia bunuh. Tapi bunuhnya, jujur aku juga bunuhnya udah lupa. Kayaknya maksudnya ya alien gitu, bunuhnya kayak gimana sih? Nggak yang serem-serem gimana sih, tapi mati gitu. Terus ya udah gitu kan. Makanya namanya Quiet Place. Terus habis itu waktu itu pemeran utamanya tuh dia harus ngelahirin anak. Bayangin, dia harus ngelahirin anak di tengah-tengah dunia yang lagi seperti itu gitu loh. Maksudnya kayak melahirkan pasti kayak sakit banget kan. Terus pasti kayak ya nggak mungkin dong, maksudnya kayak kita urat kejepit aja teriak gitu kan. Urat kejepit aja teriak-teriak gitu, apalagi melahirkan gitu. Terus dia harus melahirkan dan harus diam gitu. Bayangin aja dulu. Terus kayak ada yang sedih deh, kalau nggak salah ada yang sacrifice loh. Ya pokoknya film-film yang kayak sacrifice apa itu udah kayak sumpah sangat menyedihkan. Sedih banget weh, biasa kok kayak gitu. Makasih Kak Akil. Gitu. Nginjak paku ya? Apa yang nginjak paku? Si anak kecil di jembatan. Sumpah kayaknya aku inget, tapi aku kayak aku inget nggak inget gitu loh. Aku inget nggak inget gitu loh. Sumpah aku kayak tahu, tapi aku lupa spesifiknya gimana. Tapi kayak aku inget. Iya bener, dia mainin pesawat. Bener, aku ingat yang pesawatnya jatuh ya kalau nggak salah. Dia kayak pesawat kertas gitu, pokoknya pesawat mainannya dia. Oh bukan, iya bener. Apa sih, oh bukan, iya bener, yang pesawat mainannya jatuh terus ada suaranya kan pesawatnya. Iya gak sih, bunyi pesawatnya, iya bener. Terus aku lupa, mati gak anaknya? Aku lupa, kayaknya enggak deh tapi. Atau mati ya? Mati ya? Ada yang jawab enggak? Aku lupa banget sumpah. Pokoknya itu ya, aku ingat pesawatnya bunyi. Ceritain apaan tuh Ci? Aku lagi ceritain Quiet Place, film Quiet Place. Ceritanya kayak gimana gitu. Itu dia gara-gara dikasih baterai sama kakaknya. Iya tuh, cinca. Kalau misalnya itu kakaknya ngapain, dia bisa-bisanya dunia udah mau kiamat. Itu kan udah OTW kiamat ya, soalnya kayak maksudnya udah di
udah dikuasain sama alien dan sebagainya gitu loh. Kayak udah banyak banget yang mati, masih udah banyak banget yang hilang, udah banyak banget kayak udah hancur bangunan sana sini, udah gak ada yang bisa ditinggalin lagi dan sebagainya. Bisa-bisa dia masih mikirin kayak oke, ini pesawat adik gue. Bagus sih sebenarnya ya, maksudnya kayak insting kakak gitu, kayak oke, pesawat adik aku mati, nanti dia nangis kalau misalkan dia tidak bisa tidak bisa nyala gitu mainannya. Oke, jadi aku akan memberikan baterai biar bisa pesawatnya nyala. Tapi maksudnya ngerti gak, greget gitu loh, kayak you understand ya gitu. Maksudnya lu tahu kalau misalkan itu kalau ada bersuara sedikit bumbaya gitu loh, nanti gak. Terus dia kayak ya udah nggak tahu lah, tapi baik juga sih, maksudnya namanya insting kakak ya, ingin membuat adiknya happy gitu. Aku mengerti perasaan dia. Masih Karam gitu pokoknya, kecuali suara Al. Coba nonton Oculus. Kok aku kayak tahu ya? Aku kayak tahu tapi kayak nggak tahu tapi tahu. Dia lagi ketakutan tahu. Ketakutan apa? Kenapa lagi dia? Dia bukan lagi di Bandung. Si Lia itu, Lia Melior. Saham Mamon Ci. Nggak usah tanya, nggak usah dibahas, nggak usah bahas saham. Tuh langsung nyamuk datang, sumpah bahas saham. Oh dia sendiri di kamar. Alah si Lia itu enggak lah, dia nggak takut lah dia. Masa takut, tapi nggak tahu sih. Soalnya lagi nggak ada, tapi ini kan minggu malam ya. Iya. Malam minggu. Iya, minggu malam. Malam minggu ya. Kalau malam minggu enggak lah. Kalau malam Jumat, nah itu. Sedekat apa sih Cilin sama Cilia? Sedekat apa ya? Pokoknya sedekat kalau misalkan ada apa-apa langsung kasih tahu gitu. Udah. Pokoknya hal sekecil apapun yang gak jelas saya tiba-tiba ngechat, nah itu. Ya 0,5 per 10 lah ya deketnya kalau kayak gitu gak sih. Destination film apa? Nggak tahu. Kakil, makasih. Gak pakai soft lens. Iya, nggak pakai. Jadi aku tadi bangun, mata kanan aku nih bengkak. Sekarang udah nggak gitu sih, nggak kelihatan juga kalau di kamera kayaknya. Kalau di asli juga nggak terlalu kelihatan sih. Cuman tadi pagi itu aku bangun mata aku yang kanan tuh bengkak. Kayaknya aku tuh alergi Bojack deh. Jadi nih ya siklus tidur Bojack tuh seperti ini guys. Dia tidur malam kadang sama aku kan, tapi kadang-kadang kalau misalkan dia ngereok aku suruh dia di luar, karena dia tuh nggak ngerti, dia tuh kayak mut-mutan gitu loh. Kadang-kadang dia kalau malam-malam suka ngereok, kalau dia suka ngereok jatuh-jatuhin barang, aku udah kayak silakan keluar, pintu keluar di sana gitu kan. Saya mungkin dia pengen main di luar gitu, kayak nggak mau tidur kan, jadi ya mau gimana lagi gitu, terus aku keluarin. Tapi kadang-kadang kalau misalkan dia tidur ya udah, dia tidur di dalam kamar. Terus jadwal dia adalah ya sekitar jam 5 jam 6 pagi dia tuh selalu bangun, selalu meong-meong minta keluar. Itu berarti maksudnya sarapan dia harus sarapan, dia harus makan wet food dia. Terus habis itu udah, terus mungkin sekitar jam 10 jam 11 pokoknya udah jam-jam matahari udah lumayan di atas banget tuh. Nah itu dia mau masuk kamar lagi tuh, meong-meong minta masuk ke kamar karena ada AC kan, maksudnya kayak lebih adem lah kan. Kalau kamar juga gelap karena kan masih jendelanya tuh lumayan tebel gitu loh, kayak matahari, jadi nggak bisa terlalu masuk yang ini banget gitu kan. Nah terus dia biasanya tidur di dalam kamar. Terus kadang-kadang kalau misalnya aku masih tidur kayak masih jam 10 atau jam 9 ya, jam 10 lah gitu aku masih tidur gitu kan di dalam kamar, dia bisa tidur di atas kepala aku gitu kan. Nah nanti pagi kejadiannya sama, dia tidur di atas kepala aku atau di sebelah kepala aku lupa.
Terus kayaknya aku tuh alergi bulu dia, makanya gatel banget, aku garuk-garuk ya udah bengkak gitu. Jadi makanya hari ini aku nggak pakai softline, aku nggak pakai kacamata juga, tapi lupa. Jadi makanya aku harus melihat seperti ini biar kelihatan komen dari kalian. Makasih Kak Elsa. Bakteri sih. Makasih Kak Kil. Cilin, aku kan fans baru. Kenapa Bojack namanya Bojack, yang lain namanya keren-keren? Kamu bilang berarti Bojack nggak keren namanya. Guys, marahin guys. Bojack keren banget lah namanya lah. Males lah. Parah banget. Bojack kayak kuda. Iya emang diambil dari TV series kartun namanya Bojack the Horseman. Bojack keren tahu, kayak Bojack gitu. Bojack, kayak Bojack tuh kayak enak banget dipanggil. Bojack gitu. Kalau misalkan versi Indonesia gitu, Bojack gitu. Kalau mau versi agak bule dikit, Bojack gitu kan. Dia bisa berapa versi guys? Bow Jack, sini Jack ya, bener. Bang Jack ya kan, Bang Jack juga bisa, dia kan kayak ini kan, Mas Bro dia. Jackie Chan. Oke, aku bakal bacain GF. Yang ke-10 ada Kak Dedi, 9 ada Kak Davin, 8 ada Kak Pandu, 7 ada Kak Aldo, 6 ada Kak Dafsa, 5 ada Kak Nathan, 4 ada Kak Penyanyi Cahaya, 3 ada Kak Mangal, 2 ada Kak Akil, 1 ada Kak Ram. Yeay, makasih banyak semuanya, tiba-tiba banget. Aku lah sih tiba-tiba banget itu. Tunggu gebrakan selanjutnya. Terima kasih semuanya, bye-bye. Siap, jangan lupa istirahat ya guys. Dadah. Annyeong.